A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Gunawan menarik napas dalam. Ingatan tentang masa lalu yang tiba-tiba muncul di kepalanya membuat dadanya terasa sesak. Ada perasaan yang begitu sulit untuk diungkapkan. Kata-kata Nyai Westi yang tidak lain adalah ibu mertuanya terngiang di telinga. Walau wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu tidak dengan jelas mengatakan padanya, namun dia bisa mengungkapkan pesan yang tersembunyi dari permintaannya waktu itu, yaitu untuk membawa Ningsih meninggalkan rumah apapun caranya. Gunawan kembali menarik napas dalam. Rasa sesal membujah di dadanya karena dia tidak bisa memegang amanah yang diberikan. Karena sebentar lagi dia akan kembali ke kampung halaman Ningsih dan justru akan tinggal di atas tanah bekas rumah Pak Joko yang habis terbakar. Walau dengan berbagai pertimbangan bahwa keputusannya untuk tinggal di kampung istrinya karena kedua orang tuanya sudah tidak berada di sana, dan rumah yang akan mereka tempati adalah rumah baru. Mas, hari ini kita akan ke kampung untuk melihat tukang yang sedang mengerjakan rumah kita. Kamu ingatkan, Mas? Gunawan menoleh. Kalimat Ningsih datang dan langsung membuyarkan lamunannya. Wanita itu kini mengambil duduk tepat di sebelah Gunawan dan bergelayut manja di lengan suaminya. Aroma harum yang menguar dari rambut Ningsih membuat Gunawan menggelengkan kepala beberapa kali. Aroma harum yang membuatnya ingat akan sesuatu. "Dek, kamu wangi sekali," kata Gunawan sambil membelai lembut rambut istrinya. "Iya, Mas. Aku kan sudah mandi. Memangnya kamu bangun tidur langsung melamun," kata Ningsih sambil memajukan bibirnya. Gunawan menatap istrinya. Rasa bersalah kembali menyelimuti hatinya. Lalu dicubitnya hidung Ningsih. "Apaan sih, Mas?" kata Ningsih manja. "Dek," kata Gunawan menggantung. "Ada apa, Mas?" selidik Ningsih. Dia mendongak, menatap mata Gunawan. Lalu seolah senyum terukir dari bibirnya. Gunawan yang melihat senyum dari bibir Ningsih. Setelah beberapa hari uring-uringan karena penolakannya untuk pindah, menarik napas lega. "Tidak, Dek. Aku merasa lega. Kamu sudah bisa tersenyum seperti semula," jawab Gunawan. Ningsih mengerucutkan bibirnya lagi. Lalu dia hendak bangkit dan meninggalkan Gunawan. Namun buru-buru Gunawan menarik tangan Ningsih hingga dia kembali duduk. Masih dengan memegang tangan Ningsih, Gunawan menatap kedua manik mata istrinya. Desir halus menelusup ke dalam hatinya. "Ningsih, aku..." "Kenapa, Mas?" tanya Ningsih sambil mengercapkan mata. "Tidak ada apa-apa. Mas mandi dulu ya, sebelum kita berangkat," Gunawan sambil melepaskan tangan Ningsih. Ada perasaan kecewa di hati Ningsih saat Gunawan berdiri dan meninggalkan dirinya menuju kamar mandi. Namun dengan cepat Ningsih menyusul Gunawan yang sudah melangkah menuju kamar mandi.
karena dia harus bisa menyelesaikan tugasnya hari ini. "Mas, tunggu," panggil Ningsih. Dia berlari menyusul Gunawan yang telah berdiri di ambang pintu kamar mandi. Lalu, bruk, kaki Ningsih tersandung kaki meja hingga tubuhnya limbung dan hampir saja jatuh jika saja Gunawan tidak sigap menangkapnya. "Ningsih," kata Gunawan sambil mendekap tubuh istrinya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Gunawan. "Kakiku sedikit sakit." Ningsih merintih sambil memegangi kakinya. Gunawan membantu Ningsih berjalan menuju kamar, lalu menyadarkan tubuh istrinya di bantalan tempat tidur. "Kamu tunggu sebentar, aku ambilkan minyak urut," kata Gunawan. Ningsih menahan tangan Gunawan ketika dia hendak beranjak. "Mas, temani aku sebentar," lirih Ningsih berkata. Gunawan menurut, lalu duduk di tepi tempat tidur. Perasaan aneh menyelimuti hatinya. Tidak biasanya Ningsih bersikap seperti saat ini. "Ya sudah, aku tunggu di sini sebentar," kata Gunawan sambil menahan gejolak di dadanya. Penampilan Ningsih dan sikapnya membuat napasnya turun naik. Akan tetapi, dorongan kuat sebagai laki-laki membuat Gunawan melupakan semuanya. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Ningsih, mengecup bibir ranum istrinya. Ningsih membiarkan Gunawan melakukan apa yang ingin dia lakukan, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk membawa Gunawan bersama dirinya untuk tinggal di rumah barunya seperti yang telah direncanakan. Senyum tersungging di bibir Ningsih. Singkat cerita, "Mas, Bimo mana?" tanya Zakia sambil tergopoh-gopoh mendatangi Kaisan yang sedang memberikan makan kambing di belakang rumahnya. "Loh, Bimo kan tidur, Dek. Tadi setelah makan dia langsung tidur," jawab Kaisan. Dia membersihkan kedua tangannya dan menghampiri Zakia yang masih berdiri di tempatnya. Keduanya lalu berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar. "Iya mas, Bimo ternyata tidur," kata Zakia sambil menghampiri Bimo. Ditatapnya wajah anaknya lekat. Bimo yang saat itu tertidur pulas menggeliat, lalu menangis. Rupanya suara berisik kedua orang tuanya mengganggu tidur nyenyaknya. Cup, jangan menangis ya, ibu di sini," kata Zakia sambil mengangkat Bimo dan membawanya ke dalam pelukannya. Bimo masih menangis. Lalu Kaisan berkata, "Bawa keluar, Dek, duduk di depan rumah. Mungkin dia gerah." Zakia membawa Bimo yang masih menangis keluar dari kamar menuju teras rumahnya. Angin siang-siang menyambut keduanya. Begitu pintu terbuka, sambil menimang dan berusaha menenangkan tangis Bimo, Zakia sesekali bersenandung kecil. "Ternyata Bimo suka mendengar kamu nyanyi, Dek," kata Kaisan. Begitu Bimo menghentikan tangisnya saat mendengar senandung Zakia. "Iya mas, lihat, Bimo tersenyum," kata Zakia, memperhatikan Bimo yang tertawa riang. "Kamu Zakia?" Suara seseorang membuat Kaisan dan Zakia spontan melihat ke asal suara. Di depannya, seorang wanita dengan dandanan rapi ala orang kota tersenyum padanya. Sementara di sampingnya, seorang pria berkemeja lengan pendek berwarna biru
tersenyum ramah pada keduanya. Pria yang terlihat seumuran dengan Kaisan itu berbinar ketika melihat bayi Zakia. Zakia menatap wanita yang berdiri di depannya sambil mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengannya. "Kamu lupa sama aku, Zakia?" tanya wanita itu lagi, seolah bisa membaca pikiran Zakia. "Ini aku, Ningsih," lanjutnya memperkenalkan dirinya. "Ningsih, ini benar kamu?" kata Zakia, membulatkan kedua matanya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Iya, ini aku." Zakia mendekat ke arah Ningsih, bermaksud hendak memeluknya. Walau bagaimanapun, Ningsih adalah gadis baik yang pernah dikenalnya. Walau Ningsih lebih tua darinya, namun tidak membuatnya merasa sombong. Terlebih orang tuanya dulu adalah tuan tanah. Akan tetapi, ketika jarak keduanya sudah begitu dekat, tiba-tiba Bimo kembali menangis. Kali ini tangisnya lebih kerasa dibanding ketika baru bangun tidur tadi. "Bimo, kok kamu nangis lagi sih, Nak?" kata Zakia. "Ini anak kamu, Zakia?" tanya Ningsih. Ditatapnya lekat Bimo yang sedang menangis, sementara Zakia sibuk menenangkannya. "Iya, ini anakku, namanya Bimo," jawab Zakia. Tangis Bimo semakin keras, membuat Zakia kewalahan. "Mas, Bimo kenapa rewel sekali ya? Dia tidak mau diam," kata Zakia panik. "Sebaiknya kami permisi dulu," kata Gunawan yang sejak tadi terdiam. Dia menarik tangan Ningsih yang seolah terpaku menatap Bimo yang meronta-ronta dalam gendongan Zakia. Dengan cepat, Gunawan membawa Ningsih pergi, sementara Kaisan dan Zakia masih berusaha membuat Bimo tenang. "Dek, coba disusui. Mungkin dia haus," kata Kaisan. "Sudah, Mas, tapi dia menolak," jawab Zakia. "Ini kenapa Bimo kok rewel terus?" Mbok Sur yang kebetulan lewat depan rumah datang menghampiri. "Gak tahu, Mbok. Tiba-tiba saja dia nangis," jawab Zakia. "Sini, biar Mbok yang gendong," pinta Mbok Sur. Diambilnya Bimo dari gendongan Zakia. "Eyalah, anak kamu ini sawan, Duk," kata Mbok Sur begitu Bimo berada dalam gendongannya. "Maksud Mbok Sur?" tanya Kaisan penuh selidik. "Apa dia baru saja dari suatu tempat atau bertemu seseorang?" tanya Mbok Sur balik. "Kami tidak dari mana-mana, Mbok. Tapi baru saja ada yang mampir ke sini. Namanya Ningsih," jawab Kaisan. "Ningsih? Apakah Ningsih anaknya Pak Joko?" tanya Mbok Sur penuh selidik. "Iya," Zakia mengangguk. Mbok Sur menelan ludah yang terasa mengganjal di tenggorokannya. Ada perasaan tidak enak tiba-tiba menghantui pikirannya. Perasaan yang sama setiap kali dia melihat Pak Joko. "Kenapa, Mbok?" tanya Kaisan ketika melihat kecemasan di wajah wanita sepuh yang ada di depannya. "Oh, tidak, Le. Anakmu hanya kena sawan saja. Mungkin dia belum terbiasa bertemu dengan orang asing," kata Mbok Sur, berusaha membuat Kaisan tidak panik.
Akan tetapi, sepertinya apa yang dilakukan Mbok Sur itu sia-sia. Kaisan yang sejak awal kedatangan Ningsih dan Gunawan tadi sebenarnya sudah merasa aneh. Terlebih ketika Bimo, anaknya, mendadak menangis dengan keras saat Ningsih berusaha mendekatinya. Mungkin begitu, Mbok. Bimo mungkin kaget, ujar Kaisan menimpali. Dia melirik anaknya yang sudah mulai tenang dalam dekapan Zakia. Kaisan menatap nanar anak dan istrinya bergantian. Hatinya gelisah, pikirannya kembali berkecamuk. Apa maksud dari kedatangan Ningsih ke kampung ini sebenarnya? Tanya hati Kaisan. Jauh di lubuk hatinya, ada kejanggalan akan kedatangan Ningsih yang tiba-tiba ke kampungnya. Kenapa dia baru datang sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin, ketika orang tuanya masih normal semua? Dan berbagai tanya di hati Kaisan tentang Ningsih yang begitu sulit untuk dia ungkapkan. Mbok, panggil Kaisan. Namun kalimatnya dibiarkan menggantung begitu saja. Mbok Sur menoleh, menatap beberapa saat wajah Kaisan. Lalu dia berkata lirih, sebaiknya kamu berhati-hati. Wajah Kaisan menegang. Lalu pelan dia mengangguk. Iya, Mbok, lirih Kaisan menjawab, seolah tidak ingin didengar oleh Zakia yang duduk tidak jauh darinya. Sementara di tempat lain, Mas, lepaskan tanganku, teriak Ningsih sambil mengibaskan tangannya, berusaha melepaskan genggaman tangan Gunawan yang mencengkram erat tangannya. Ningsih, apa yang kamu lakukan, Mas? Kamu menyakiti tanganku, bentak Ningsih. Dia mengusap pergelangan tangannya yang memerah karena cengkraman tangan Gunawan. Dek, apa yang coba kamu lakukan? Tanya Gunawan. Ningsih membulatkan kedua matanya. Sejurus kemudian, bibirnya menyeringai. Memangnya menurut Mas Gun, apa yang akan kulakukan? Tanya Ningsih sinis. Gunawan menarik napas dalam. Dia tahu betul apa yang tadi dilakukan istrinya ketika berada di rumah Kaisan, hingga membuat bayi Zakia menangis. Namun sekuat tenaga, Gunawan menahan keinginannya tersebut dan memilih untuk berpura-pura tidak mengetahui apapun. Hal itu semata-mata dilakukannya agar Ningsih tidak menaruh curiga dan membencinya. Kamu membuat anak Kaisan takut, Ningsih. Lain kali, bersikap lembutlah ketika berhadapan dengan anak kecil, kata Gunawan kemudian. Ningsih menarik napas lega. Ternyata Gunawan hanya menunjukkan kepeduliannya karena melihat bayi itu menangis, pikirnya. Iya, Mas. Anak Zakia begitu menggemaskan, jawab Ningsih sedikit gugup. Iya, pipinya gembul dan menggemaskan. Ningsih, andai saja kita bisa secepatnya memiliki momongan, pasti kita akan semakin bahagia, kata Gunawan sejurus kemudian. Wajah Ningsih yang tadi terlihat santai, kini kembali menegang. Ada ketidaksukaan terpancar dari sorot matanya ketika Gunawan membahas bayi dengannya. Apa? Anak, Mas, kata Ningsih. Matanya menyipit. Iya, Dek. Toh kita berdua sehat dan normal. Jadi tidak ada alasan untuk menunda lebih lama untuk memiliki anak, jawab Gunawan. Tidak sekarang, Mas, kata Ningsih. Sorot matanya kini diliputi mendung. Kenapa, Dek? Kamu tidak suka? Selidik Gunawan.
Bukan itu, Mas. Ah, sudahlah. Aku mau pulang, ujar Ningsih sambil meninggalkan Gunawan yang masih berdiri di tepi jalan. Dek, tunggu, panggil Gunawan. Dia berlari menyusul Ningsih yang semakin mempercepat langkahnya. Dek, nanti malam lagi ya. Tadi belum puas, kata Gunawan sambil meraih tangan Ningsih. Apaan sih, Mas? Ningsih berkata dengan bibirnya yang manyun. Kayak tadi sebelum kita berangkat ke sini, Dek, kata Gunawan berusaha untuk menggoda istrinya. Namun tetap saja Ningsih berjalan dengan wajah cemberut, walaupun Gunawan sudah berusaha menghibur dan menggodanya. Orang gila, orang gila. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak meneriaki seseorang dengan sebutan orang gila. Gunawan dan Ningsih menghentikan langkah mereka. Keduanya menatap ke arah kerumunan anak-anak yang sedang mengikuti seorang pria parubaya dengan pakaian compang-camping dan rambut gondrong dan gimbal. Bapak, Ningsih berkata lirih. Matanya nanar menatap sosok pria yang berjalan ke arahnya sambil tertawa dan berbicara sendiri. Sementara di belakangnya beberapa anak kecil mengikuti langkahnya. Bapak, ulang Gunawan sambil memperhatikan pria parubaya yang kini semakin dekat dengannya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.